Akan mulai berbicara dari 3, 2, 1. Selamat siang Dewan Juri yang terhormat. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berbicara. Dewan Juri yang terhormat, kemampuan kognitif atau akademik merupakan kemampuan fundamental yang wajib dimiliki oleh seluruh siswa dalam menunjang pembelajaran melebihi pengembangan keterampilan. Kita dapat analogikan bersama, kemampuan kognitif akademik layaknya sebuah tiang yang menjulang pendidikan. Tanpa fondasi kemampuan kognitif yang kuat, pengembangan keterampilan serta praktik sosial dapat menjadi rapuh hingga tidak terarah. Sebelum memasuki debat topik pada perdebatan siang hari ini, izinkan saya untuk menyanggah argumentasi pembicara pertama dari tim proposisi. Pembicara tim proposisi mengatakan bahwa pendidikan keterampilan dan sosial dapat menjadi batu loncatan dalam dunia kerja. Namun Dewan Juri yang terhormat, bukankah dengan mengatakan hal tersebut, pembicara tim oposisi justru membunuh karakternya sendiri, di mana sampai saat ini untuk melamar pekerjaan atau beasiswa, khususnya pendidikan tinggi, rangkaian tesnya merupakan tes administrasi seperti rapor dan lain sebagainya yang diikuti tes tulis dan tes wawancara. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa tes kemampuan kognitif atau akademik menjadi konsiderasi utama atau poin utama dalam rangkaian tes tersebut. Adapun definisi yang akan saya berikan untuk membantu alur perdebatan pada siang hari ini adalah: yang pertama, pendidikan yang berfokus pada keterampilan dan praktik sosial. Maksudnya adalah metode pendidikan atau sistem pendidikan yang menitik beratkan pada keterampilan dan praktik sosial yang meliputi kerjasama, kemampuan menyelesaikan konflik, pemecahan masalah, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah pendidikan yang berfokus pada kemampuan kognitif, yaitu merupakan metode pendidikan atau sistem pendidikan yang menitik beratkan pada kemampuan seperti teori kualitatif maupun kuantitatif yang meliputi berhitung, membaca, dan lain sebagainya. Adapun status quo pada saat ini adalah seperti yang kita ketahui bersama, bahwa saat ini dunia pendidikan mulai mengalami pergeseran kurikulum, di mana pendidikan yang dulunya masih bersifat tradisionalis dan berfokus pada kemampuan kognitif, namun semakin banyak pihak yang menyoroti pula perkembangan praktik sosial seperti komunikasi, kerjasama, dan lain sebagainya. Sehingga dari status quo tersebut dapat diambil suatu masalah di mana yang dibutuhkannya sistem pendidikan yang holistik atau berkeseimbangan. Sebelum memasuki argumen, kita sepatutnya harus mengetahui terlebih dahulu apa karakterisasi dari pendidikan holistik. Pendidikan holistik merupakan sistem pendidikan yang memfokuskan pada pendidikan kognitif dan karakter dan keterampilan secara seimbang. Sehingga kami dari tim oposisi menolak mosi perdebatan pada siang hari ini, yaitu Dewan ini percaya bahwa pendidikan yang berfokus pada pengembangan keterampilan dan praktik sosial lebih baik dibanding hanya berfokus pada kemampuan kognitif. Adapun tujuan kami dari tim oposisi adalah memberikan pendidikan yang holistik atau berkeseimbangan antara pendidikan kognitif dan keterampilan. Sehingga harapannya dengan adanya sistem pendidikan yang holistik mampu lebih mempersiapkan siswa di dunia kerja. Mekanisme yang kami tawarkan dari tim oposisi di sini adalah memberikan suatu ekosistem pendidikan yang seimbang dengan perbandingan pendidikan kognitif 60% dan pendidikan keterampilan 40%. Pendekatan ini bertujuan untuk mempersiapkan individu yang baik untuk menghadapi tantangan abad ke-21, di mana kemampuan kognitif dan keterampilan sosial sama-sama penting atau memiliki perannya masing-masing. Proporsi 60% untuk pendidikan kognitif adalah memungkinkan siswa untuk membangun fondasi pengetahuan yang kuat dalam berbagai bidang disiplin ilmu seperti matematika, IPA, bahasa, dan lain sebagainya. Sedangkan proporsi 40% untuk pendidikan keterampilan akan membekali siswa dengan kemampuan yang dibutuhkan untuk berkolaborasi, berkomunikasi, memecahkan masalah, beradaptasi, dan juga berpikir kritis. Sebagai contoh, bayangkan guru IPA atau guru pengajar IPA yang tidak hanya menyampaikan materi di kelas, tapi juga mengajak siswanya untuk menerapkan pengetahuan yang telah dipelajarinya. Siswa mengamati lingkungan sekitar, menganalisis data, mencari solusi kreatif untuk permasalahan yang dihadapinya. Pendekatan ini tentunya memadukan sistem pendidikan kognitif dan keterampilan secara harmonis, menghasilkan pembelajaran yang lebih bermakna dan juga bermanfaat. Mekanisme ini diharapkan dapat menghasilkan individu yang cerdas, cakap, dan siap untuk menghadapi berbagai rintangan di masa depan. Di sini saya memiliki dua argumen yang kuat, logis, dan mudah dipahami mengapa pendidikan kognitif wajib didahulukan dibandingkan pendidikan keterampilan. Yang pertama, sulitnya standarisasi nilai. Salah satu tantangan utama dalam menerapkan sistem pendidikan keterampilan adalah kesulitan dalam mengukur dan menilai kemajuan siswa dalam pengembangan keterampilan dan praktik sosial.
Keterampilan seperti kerjasama, komunikasi, dan empati tentunya akan lebih sulit dalam menilai karena bersifat subjektif tergantung gurunya dibandingkan dengan kemampuan kognitif akademik yang dapat diukur dengan tes dan penilaian secara terstruktur. Ketidakjelasan standar penilaian untuk keterampilan sosial dapat menimbulkan ketidakadilan dan inkonsistensi dalam sistem pendidikan yang dimana dapat memperburuk dari sistem pendidikan itu sendiri. Argumen saya yang kedua, yaitu merupakan kemampuan kognitif merupakan fondasi awal dari sebuah pekerjaan. Bayangkan, seorang pengusaha dengan bakat luar biasa membangun hubungan, memotivasi tim, menavigasi dunia bisnis. Kemampuan interpersonalnya tak tertandingi. Dia mampu menarik pelanggan dengan pesonanya, menginspirasi karyawannya untuk mencapai puncak performa. Namun, di balik pesona dan bakat interpersonalnya terdapat kelemahan, yaitu kemampuan kognitifnya yang sangat rendah dan kurang. Dia kesulitan dalam menganalisis data keuangan, memahami tren pasar yang kompleks, dan membuat keputusan strategis yang kuat. Kekurangan ini tentunya berdampak besar, yaitu menghambat potensinya untuk mencapai kesuksesan yang maksimal. Ketidakmampuannya untuk memahami angka dan tren pasar justru akan menyebabkan pengambilan keputusan yang impulsif dan sangat berisiko besar untuk bisnisnya, yang dimana dapat mempengaruhi bisnisnya mengalami kerugian. Sehingga berdasarkan argumen-argumen saya, kami dari tim oposisi tetap berpegang teguh dan menolak mosi perdebatan pada siang hari ini, yaitu Dewan ini percaya bahwa pendidikan yang berfokus pada pengembangan keterampilan dan praktik sosial lebih baik dibanding hanya berfokus pada kemampuan kognitif. Terima kasih.